bagi kalian yang sudah daftar di bulan April kemarin dan sampai sekarang itu belum lolos, apakah masih ada kesempatan dan apa perlu update data lagi? Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bantuan senilai 7 juta rupiah yang diperpanjang. Dan ini informasi langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM. Bantuan apakah itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan apa saja persyaratannya? So, kita akan bahas di video kali ini. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kalian yang sudah bantu support channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya bisa langsung follow Instagram saya di @didinputraarsad. Kalian bisa DM saya. Insya Allah DM kalian akan saya balas satu persatu. Dan tidak lupa juga saya menginformasikan ke kalian bahwa menjelang 50.000 subscriber nanti saya akan adakan giveaway pertama. Dan saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara ikutan giveaway-nya ketika 45.000 atau 46.000 subscriber. Dan saya akan umumkan siapa yang mendapatkan giveaway-nya ketika 50.000 subscriber. So, pasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi giveaway dari saya. Siapa tahu kalian yang beruntung guys. Oke guys, sebelum kita bahas bantuan senilai 7 juta rupiah, saya mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apakah kalian yang sudah mendapatkan bantuan prakerja bisa mendapatkan bantuan BPUM. Begitupun sebaliknya, apakah kalian yang sudah mendapatkan bantuan BPUM bisa mendaftar bantuan prakerja di gelombang berikutnya. Jadi guys, untuk kalian yang sudah mendapatkan bantuan prakerja itu berkesempatan untuk mendapatkan bantuan BPUM di tahun 2021, kecuali kalau misalnya kalian sudah mendapatkan pinjaman KUR. Jadi kalau misalnya ada pinjaman KUR itu tidak bisa mendapatkan BPUM di tahun 2021. Tapi kalau misalnya kalian sudah terima bantuan BPUM di tahun 2021, kalian tidak bisa lagi mendaftar bantuan prakerja. Karena untuk persyaratan mendaftar bantuan prakerja itu tidak boleh yang pernah menerima bantuan dari pemerintah selama COVID-19. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagi kalian yang sudah daftar di bulan April kemarin dan sampai sekarang itu belum lolos, apakah masih ada kesempatan dan apa perlu update data lagi? Jadi yang daftar di bulan April kemarin tuh yang lolos itu memang belum semua diumumkan, belum semua disalurkan. Jadi masih ada tahap kedua di tahun 2021 ini yang sedang dalam persiapan. Nah, kalian tunggu saja, bersabar. Siapa tahu kalian terdaftar nicknya sebagai penerima BPUM di tahap selanjutnya ini guys. Jadi ditunggu saja. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kalian yang sudah mengajukan pinjaman KUR kemudian ada bantuan lagi di tahun 2022, apakah bisa dapat bantuan BPUM-nya lagi kayak gitu? Nah, untuk jawabannya, jika di tahun 2022 pinjaman KUR-nya masih aktif, berarti kalian tidak berhak mendapatkan bantuan BPUM. Tapi ketika bantuan BPUM di tahun 2022 nanti disalurkan dan pinjaman KUR kalian sudah lunas, itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan bantuan BPUM di tahun 2022. Oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai bantuan senilai 7 juta rupiah yang diperpanjang, dan informasi ini langsung dari Kementerian Koperasi dan UKM lewat Instagram resminya. Katanya untuk perpanjangannya itu sampai tanggal 30 Juni tahun 2021 guys. Dan diberikan kepada 1.300 wirausaha dan penerimanya itu diprioritaskan untuk yang pertama yaitu daerah afirmatif seperti daerah yang terdampak bencana, tertinggal, dan perbatasan. Kemudian yang kedua, kelompok penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, pemenuhan amanat Inpres seperti percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, daerah pariwisata super prioritas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan. Dan untuk prosedurnya itu
pengajuan proposal ini berkoordinasi ke dinas terkait koperasi dan UKM kabupaten atau kota. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengajukan, kalian bisa langsung ke dinas koperasi dan UKM. Kemudian verifikasi terhadap calon penerima bantuan wirausaha serta kelengkapan administrasi dilakukan di dinas terkait koperasi dan UKM kabupaten atau kota. Kemudian proposal direkomendasikan oleh dinas koperasi dan UKM kabupaten atau kota dan surat dukungan atau pengantar dari dinas provinsi atau DI. Untuk informasi lebih lanjutnya itu kalian bisa buka di www.kemenkopukm.co.id. Nah, di sana petunjuknya itu ada 32 halaman. Di sana tuh dijelaskan semua ya mengenai berapa nominal bantuannya, kemudian apa saja persyaratannya dan bagaimana cara mengajukannya. Di sini kita akan bahas beberapa saja guys mengenai nominal bantuannya. Itu tertuang di halaman 9 yaitu di poin C ya. Pemberian bantuan bentuk rincian dan nilai program bantuan dana bagi wirausaha. Yang pertama yaitu program bantuan dana bagi wirausaha diberikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui deputi dan atau yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian yang kedua, program bantuan dana bagi wirausaha diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer ke rekening penerima program bantuan. Yang ketiga, nilai program bantuan berupa bantuan dana atau uang untuk setiap wirausaha maksimal sebesar 7 juta rupiah. Yang keempat, perlakuan akuntansi terhadap program bantuan dibukukan oleh penerima program bantuan. Kemudian di sini poin D mengenai persyaratan dan prosedur penerima program bantuan dana bagi wirausaha. Di sana tuh banyak banget, kalian bisa baca sendiri ya, dan untuk ketentuannya sudah saya taruh di deskripsi, kalian bisa download sendiri guys dan kalian bisa baca-baca sendiri. Cuman yang saya mau tegaskan di sini, bantuan ini tuh ya tidak boleh yang sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kalau misalnya kalian sudah mendapatkan bantuan kayak BPUM, kalian tidak berhak mendapatkan bantuan senilai 7 juta rupiah ini. Kemudian untuk tata cara pengajuan proposalnya itu, yang pertama, calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha mengajukan permohonan kepada perangkat daerah, kabupaten atau kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan dukungan. Kemudian yang kedua, perangkat daerah atau kabupaten atau kota melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima program bantuan dana bagi wirausaha dan memberikan rekomendasi secara kolektif dan meminta surat dukungan atau pengantar atas rekomendasi yang diajukan kepada perangkat daerah provinsi atau DI dengan tembusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ceki deputi sebagaimana tercantum dalam contoh 3. Jadi contoh 3 sudah ada di lampiran ya. Dan poin C-nya, atas dasar rekomendasi perangkat daerah atau kabupaten atau kota, perangkat daerah provinsi atau DI memberikan surat dukungan atau pengantar secara kolektif yang ditujukan kepada Menteri Ceki deputi sebagaimana tercantum dalam contoh 4. Contohnya sudah ada di lampiran. Jadi guys, kalian bisa baca-baca sendiri. Sekali lagi untuk ketentuannya sudah saya taruh di halaman deskripsi, kalian bisa download sendiri. Jadi pada intinya itu persyaratannya itu ada yang sama dengan persyaratan BPUM, yaitu kayak semacam tidak boleh PNS, anggota Polri, pegawai BUMN, pegawai BUMD itu nggak boleh ya. Dan yang paling penting itu tidak pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi kayak semacam kalian yang mendapatkan bantuan BPUM itu tidak bisa mendapatkan bantuan senilai 7 juta rupiah ini. Dan sekali lagi bantuan ini diberikan kepada 1.300 wirausaha, di mana setiap wirausahanya itu mendapatkan nominal bantuan sebesar 7 juta rupiah. Kalau misalnya kalian memenuhi persyaratan, segera ajukan. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, kalian tuh sebaiknya langsung koordinasi langsung ke kantor dinas koperasi dan UKM di wilayah kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke pihak dinas koperasi dan UKM-nya guys. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian merasa sudah memenuhi persyaratan, silakan saja kalian ke kantor dinas koperasi dan UKM untuk mendaftar. Dan good luck, semoga kalian berhasil. Dan kalau misalnya kalian berhasil mendapatkan bantuan senilai 7 juta rupiah ini, semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke guys, cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.